adalah rumah pompa ya, rumah genset di stasiun pompa atau drainase Kali Semarang, Kota Semarang di wilayah tengah 2 Kota Semarang. Jadi di Kota Semarang ini ada 4 wilayah untuk pengendalian banjir. Di situ dibangun rumah pompa yang digunakan untuk menyedot air jika terjadi banjir atau rob di tengah kota. Nah, ini posisinya di daerah Tanjung Mas di pinggir pantai ini. Ini bangunannya ya. Terus samping kiri ini udah berjarak ya 20 meter, ini udah laut nih. Udah laut itu. Udah laut itu, laut di Kota Semarang ya. Ya pemirsa, ini adalah apa namanya? Pompa ya. Rumah pompa. Ini rumah pompanya di Kali Semarang milik ini UPTD Pengendalian Banjir wilayah 2 Kota Semarang. Ini ada rumah pompa raksasa seperti ini. Dalamnya ini pompa untuk menyedot air ya, banjir nih. Ini rumah pompa gede banget nih, gede. Ini pompa-pompanya ada di sini. Jadi kalau Semarang banjir atau daratan Semarang tergenang rob itu airnya yang di kota itu melalui sungai-sungai di dalam kota disedot di sini ya. Nah, ini disedot di sini tuh, kelihatan sekali di bawahnya itu ya, di atasnya sini rumah pompa, lalu nyedot pakai turbin gitu mungkin ya, disedot dibuang ke ini pemirsa. Di sampingnya sini ini laut, di sampingnya gedung ini laut. Nah, yang sana ini sungai ke arah kota, ini sungai ke arah kota yang ke sana. Nah, sana kota ya, sana itu kota, sana itu kota ya. Nah, kemudian ini, nah samping kiri ini pompa untuk menyedot, sampingnya sana sudah laut, dibuang ke laut. Nah, ini pompanya itu disaring ya. Kalau Semarang banjir sini ini airnya penuh naik sini ya. Semua air dari tengah kota diantaranya mengalir ke sini, ke Kali Semarang ini. Ini sana itu Kali Semarang sampai ke tengah kota. Nah, di sini nih ya. Nih bawahnya ini kelihatan, di situ airnya kotor ya. Di Semarang itu airnya keruh karena sisa industri, rumah tangga, Kota Semarang kegiatannya masuk sini semua. Itu disaring, di situ ada jaringnya begitu sehingga kotoran atau sampah itu tidak masuk ke sini ya. Ini yang mengendalikan ini adalah UPTD Pengelolaan Banjir di Kota Semarang. UPTD-nya untuk mengelola banjir di Semarang itu ada 4 ya, wilayah tengah 2 ini di Kali Semarang, di Tanjung Mas, kemudian ada wilayah 1, kemudian stasiun pompa Semarang Timur, stasiun pompa Semarang Barat. Ini jadi semuanya dikerahkan untuk menyedot jika di Semarang terjadi banjir. Nih di sini nih ya, ini sebelah sini nih stasiun pompa raksasa ini, kemudian yang sini sungainya ya, dari sungai sini kemudian disedot ke sini, dibuang ke laut. Nah, itu pemirsa, jadi di sebelah situ sudah laut, sebelah situ tuh sudah laut nih ya. Ini sudah laut, di sungai menghubungkan ke laut di sini. Nah, ini di sini nih sudah air laut nih. Ini ada pompanya tadi, di pompa sampai ke sana tuh. Nah, ke sana itu pompa semuanya. Ini salah satu salurannya ya, ini sudah air laut nih. Nah, itu sudah air laut. Nah, sini ini sudah laut. Dibuanglah ke sini, ke laut. Dibuang ke laut ya. Dibuang ke laut. Di sini nih ya, ini ada damnya gitu, semacam dam gitu ya. Tapi ini sebenarnya stasiun pompa untuk membuang air ke arah laut sini. Nih sudah laut lepas nih. Ini laut lepas Semarang Utara, daerah pesisir Semarang Utara. Jadi pemirsa, memang Semarang bagian utara ini wilayahnya sudah berdempetan dengan laut gitu ya. Daratannya tuh, daratannya kelihatan tuh, daratan tuh ada kapal-kapal milik, bukan kapal, sorry, perahu-perahu milik nelayan mendarat di situ. Nah, ini daratan ini sudah, ini laut. Maka bisa dibilang bahwa sebetulnya permukaan Kota Semarang, khususnya di pesisir utara ini, permukaan tanahnya, daratnya itu sudah hampir sama dengan permukaan laut. Maka kalau terjadi air pasang, laut ini air pasang bulan-bulan tertentu, maka airnya itu naik ke daratan sana, naik ke sana ya, naik ke sana. Ini sudah laut, sudah laut. Tadi yang stasiun pompanya sana, alat ukur pengukuran tanah tadi ada di sana. Nah, ini ya, Semarang sampai punya 4 wilayah stasiun pompa raksasa untuk mengendalikan banjir. Kalau terjadi musim hujan, Semarang itu kan selalu banjir tuh, yaitu air dari saluran tengah kota itu mengalir ke sini
ke sungai utama ini, Sungai Semarang namanya, Kali Semarang, dibuang ke sini. Nah, tapi karena daratan Semarang itu rendah, bahkan serendah permukaan air laut, kadang-kadang ya kalau tidak ditarik airnya tidak bisa mengalir, ya, tidak bisa mengalir. Nah, ini sungainya ya, sungainya yang menghubungkan dengan tengah kota Semarang. Posisinya ini bulan September ya, Agustus September ini tidak banyak curah hujan sehingga airnya di sini tampungan di sungai ini. Sungai yang menuju ke stasiun pompa ini ya sedikit, tidak banyak ya, kayak dangkal begitu, kayak dangkal ini. Nah, sampai ke sana ya bangunannya, stasiun pompanya. Kita lebih fokus untuk pengelolaan banjirnya saja. Jadi untuk lebih lanjut dan pertanyaan dari Bapak tadi mungkin bisa ditanyakan ke instansi yang lebih berwenang. Seperti Bapeda Kajiannya ada di sana, jadi Bapak hanya mencatat ya, ada alat ini lalu dicatat, nanti datanya ke sana ya, ke Bapeda ya. Mungkin dari sana mungkin bisa kajiannya akan keluar itu penyebabnya apa gitu ya. Tapi setidaknya kan selama ini yang seringkali dikatakan oleh para pakar itu penurunan tanah itu akibat pengambilan air bawah tanah secara masif ya di wilayah kota Semarang, misalnya kegiatan industri mungkin, kemudian rumah tangga, perkantoran. Jadi air pompa bawah tanah itu loh Pak. Nah, itu salah satu penyebab yang disampaikan oleh para pakar. Sehingga itu membuat tanah itu di bawah itu menjadi keropos itu Pak. Karena keropos maka akan turun, ambles gitu. Karena ambles lah maka air laut ketika pasang dia akan masuk ke daratan karena tanahnya turun, atau mungkin akan masuk lewat pori-pori tanah atau yang disebut intrusi, masuk di bawah tanah sehingga ke daratan. Itu yang menyebabkan ROM gitu, kalau para pakar mengatakan kan itu. Nah, rekomendasi ini salah satunya kan ya kegiatan pengambilan air bawah tanah itu suruh stop sama pemerintah. Rekomendasinya ya kalau memang penyebabnya itu, tapi kan tidak semudah itu juga. Karena kan kalau di stop maka gantinya dari bahan air bersih untuk masyarakat, untuk industri apa kan harus ada. Kalau belum ada kan nggak mungkin bisa di stop gitu Pak, kalau memang betul. Tetapi saya tahu kan pemerintah kota kan sudah mencoba step by step bahwa kalau memang itu harus dikendalikan pengambilan air tanah, maka harus dicarikan gantinya untuk bahan air bersih, yaitu diantaranya membuat embung, membuat kolam retensi itu, kalau nggak salah kan itu ya. Sejauh mana hasil kolam retensi itu bisa diolah menjadi air bersih itu kan proses berikutnya. Kemudian kalau banjir sendiri sebetulnya kan lebih banyak ke persoalan hujan Pak ya, curah hujan ya. Nah, kalau banjir sendiri bagaimana menurut Pak Tioyo yang selama ini kota Semarang itu udah langganan tiap tahun pasti banjir lagi. Setiap hujan, curah hujan tinggi, banjir lagi, karena kan memang faktor daratan rendah ya Pak ya. Kemudian penyelesaian banjirnya bagaimana Pak? Ya. Untuk wilayah. Ya. Jadi untuk di wilayah pengelolaan banjir di Semarang 2 ya. Tengah 2 itu kita tetap belum Pak, kalau dibilang sempurna ya kita juga belum sempurna. Kita tetap selalu mengevaluasi tiap tahun bagaimana masukan dari masyarakat. Ini kekurangan kita pasti ada di mana, dan itu kita akan selalu evaluasi untuk memaksimalkan dan untuk visi misi Bapak Wali Kota menjadi Semarang semakin indah. Oke, untuk khusus menangani banjir sendiri, kalau terjadi banjir Pak, kan tiap tahun setiap banjir itu kan bisa sampai 30 sampai 60 sampai 1 meter ya wilayah kota Semarang terutama pesisir, itu mengatasinya pakai apa Pak selama ini Pak yang utama? Ya kita tetap pakai pompa Bapak, pompanisasi. Ya. Jadi di wilayah tengah 2 ini ada 18 rumah pompa. Oke, di wilayah kota 18 rumah pompa yang dimana semua rumah pompa itu mengalirnya dibuang ke Kali Semarang. Kali Semarang. Di sini nih ya, Kali Semarang ini ya. Ini rumah pompa Kali Semarang. Okay. Tapi sepanjang kota di kayak sungai di Joha, di Bero sampai itu namanya Kali Semarang, Pak. Ngalirnya ke sini ya. Ngalirnya ke sini. Okay. Kali Semarang. Ya, ketika banjir di sini pompanya difungsikan untuk nyedot ke laut ya. Ya, betul. Karena sampingnya ini laut ya. Iya. Laut. Okay. Pompa-pompa yang ada di kota buangnya ke
Kali Semarang. Kali Semarang, dari Kali Semarang dipompa lagi ke laut ya. Maka ini genset ya, pompa-pompa semuanya ini berfungsi. Selain di wilayah Tengah 2, di mana lagi yang ada pompanisasi? Ada wilayah timur, wilayah Tengah 1 dan wilayah barat. Jadi ada 4 ya. Iya, ada 4 wilayah ya. Semuanya dikerahkan untuk mengatasi banjir atau rob ya. Iya. Jadi kalau musim hujan namanya banjir, air yang ada di darat. Tapi kalau rob itu tidak musim hujan pun, ketika air laut pasang naik, maka air laut masuk ke daratan menjadi rob. Dan itu juga disedot pakai pompa ya. Berfungsi terus 24 jam ya. Kita maksimalkan. Oke, hasilnya gimana Pak selama ini Pak? Dari hasil penyedotan? Ya, untuk hasil kita selalu berusaha untuk maksimal Pak. Yang hasil kan yang menilai masyarakat ya. Kita misalnya dulu sebelum banyak pompa ini ya, dulu kan pompanya terbatas, sekarang kan banyak. Kalau banjir itu misalnya menggenang di Simpang 5 kan banjir juga tuh. Kalau hujan itu bisa sehari 2 hari air belum hilang. Tapi sekarang gimana? Bisa hilang dalam hitungan jam atau bagaimana? Ya kita tidak bisa, kalau kita menyebutnya itu tidak banjir ya Pak. Jadi kita menyebutnya itu adalah suatu genangan di mana curah hujan itu kalau misalnya tinggi pasti air itu akan mengantri masuk ke saluran-saluran kota. Nah, air yang sudah masuk ke saluran kota pasti kita akan pompa dan pasti surut ya, lebih cepat itu ya hilang ya air ya, genangan ya, genangan air yang di saat hujan dia ngantri masuk ke saluran dan kita pompa. Dan salah satu bukti bahwa pompa-pompa yang dipasang oleh pemerintah kota akhirnya berfungsi dan lebih maksimal lagi memindahkan air darat ke laut itu, sekarang kalau banjir itu yang saya tahu juga ya di Simpang 5 itu mungkin hitungan jam air sudah hilang. Kalau dulu bisa sampai sehari itu masih ada genangan maksudnya itu ya. Itu mungkin bukti bahwa pompa ini berfungsi ya Pak ya. Kita akan berusaha maksimal. Sehingga banjir di Kota Semarang, banjir tetap banjir karena musim ya. Tetapi airnya menggenangi tidak terlalu lama seperti dulu, mungkin begitu ya Pak. Nah, selain pompa apa Pak perkiraan untuk mengatasi banjir di Semarang? Saluran ya. Jadi pompa tidak bisa memompa kalau tidak ada air yang menuju ke rumah pompa. Ya. Jadi memang kita selalu saling bekerja sama dengan sidang untuk ayo saluran-saluran itu supaya musikan gitu bisa masuk ke rumah pompa dan kita bisa. Di sini ada pompa sekencang apapun, kalau saluran ke tengah kotanya buntu ya percuma ya Pak ya. Tidak ada air yang bisa dipompa. Betul. Maka integrasinya juga ke sana, ke pembenahan saluran ya. Saluran harus tidak boleh ada sampah. Betul. Kemudian sedimentasi lumpur juga harus dikeduk gitu ya Pak ya. Oke Pak Yoyo Wiratmoko, beliau adalah Kepala PTD Pengendalian Banjir wilayah Tengah 2 Kota Semarang. Beliau berkantor di sini di satu stasiun pompa drainase, pompa raksasa ya, untuk menyedot air banjir maupun rob yang masuk Kota Semarang melalui Kali Semarang ya. Jadi dari got-got yang di seluruh kota itu yang mengalir ke Kali Semarang. Kali Semarang itu membentang dari laut sini di Tanjung Mas sampai ke tengah Kota Semarang. Itu hulu-hulunya sungai-sungai hilir-hilirnya itu banyak mengalir ke situ, lalu ke sini, dari sini disedot ke Kota Semarang. Kalau musim banjir ya nyedot air hujan, kalau tidak banjir biasanya di Semarang itu nyedot air rob. Air rob itu adalah air laut pasang yang naik masuk ke daratan sampai ke Kota Semarang. Itu seperti banjir juga tapi menggenang gitu. Jadi ya pemirsa, bahwa dari apa yang kita buktikan di lapangan ini di stasiun pompa drainase Kali Semarang ini, kita mendapat jawaban bahwa yang pertama soal para pakar mengatakan Semarang terjadi penurunan tanah atau land subsidence ya, itu dikatakan setahun 10 cm sampai 12 cm, bahkan 10 tahun bisa 1 meter. Itu terjadi memang karena dari alat ini tadi yang disebutkan oleh Pak Yoyo Wiratmoko, memang di sini ada alat ya, ada besi yang ditanam di alat ini, Wistar ini. Kira-kira 2012 sampai 2021 ini alat ini turun ke bawah mengikuti penurunan tanah. Ini sudah hampir 1 meter. Jadi kalau diprediksi 50 tahun lagi tenggelam ya memang betul secara logika ya. Bahkan tidak sampai 50 tahun, mungkin 10 tahun itu sudah turun 1 meter, 20 tahun 2 meter, 30 tahun 3 meter. 3 meter, bayangin kalau daratan turun 3 meter, air laut ini otomatis masuk ke daratan sehingga tumpah ke daratan sehingga Kota Semarang bisa dikatakan tenggelam gitu. Tapi saya kira
semua itu dalam kajian pemerintah, dan pemerintah sedang menghadapi bagaimana supaya prediksi-prediksi itu tidak terjadi. Kalau terjadi itu ya antisipasinya sudah dilakukan. Saya kira itu. Terima kasih sekali Pak Wiratmoko sudah memberikan waktu kepada kami untuk bisa mengecek langsung alat penurunan tanah yang ada di sini. Ada 4 alat yang hasilnya itu setiap bulan dicatat penurunan di antara 4 alat ini rata-rata setengah senti ya. Hasil kajiannya ada di Bapeda ya. Nanti mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol dengan pihak Bapeda dari hasil penurunan tanah itu penyebabnya apa, lalu nanti solusinya ke depan seperti apa. Pemirsa, demikian apa yang kami laporkan langsung dari rumah pompa stasiun pompa Kali Semarang bersama Bapak Kepala UPTD Pak Yoyo Wiratmoko. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.